Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duli Asmara, NPM 20030300007 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Bapak Berwin Anggara MSAKKI RMA. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukum berdirinya Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, OJK menjadi otoritas baru, menggantikan peran Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam mengawasi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Tujuan pembentukan OJK. Tujuan dibentuknya OJK tidak hanya untuk melakukan pengawasan prudensial bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan. Selanjutnya, fungsi dan tugas OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sementara, tugas OJK Pasal 6 adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, Self-Regulatory Organization. SRO merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga yang mengatur operasional pasar modal sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP. SRO memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. Sebagai contoh, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek di antaranya peraturan yang berkaitan dengan pencatatan sekuritas, peraturan keanggotaan bursa, dan peraturan perdagangan sekuritas. Bursa Efek Indonesia adalah pengelola pasar modal satu-satunya di Indonesia yang merupakan hasil merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Fungsi utama BI ada tiga, yaitu memberikan layanan jasa transaksi sekuritas, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, Clearing Penjamin Efek Indonesia merupakan badan usaha yang sepenuhnya 100% saham dimiliki BI. Fungsi utama KPI adalah menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi surat berharga sekuritas di pasar modal agar berlangsung teratur, wajar, dan efisien. Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu SRO, Bank Kustodian, Perusahaan Sekuritas, dan Biro Administrasi Efek. Fungsi utama KSEI adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi surat berharga sekuritas di pasar modal agar berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien. Pelaku pasar modal Indonesia. Yang pertama itu ada pemodal atau investor, yaitu pihak yang membeli atau menjual surat berharga sekuritas yang ditransaksikan di pasar modal. Investor terdiri atas investor domestik dan investor asing. Yang kedua ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan penjualan surat berharga emisi sekuritas di pasar modal penawaran umum. Penawaran umum atau go publik yaitu suatu aktivitas penawaran surat berharga sekuritas yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas
yaitu perusahaan yang memberikan layanan jasa berupa penjaminan emisi, perantara perdagangan sekuritas, dan manajer investasi. Layanan jasa perusahaan sekuritas ada 3. Yang pertama, jasa manajer investasi, jasa penjaminan emisi, dan jasa pialang atau broker. Lembaga Penunjang Pasar Modal Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan lembaga penunjang pasar modal adalah kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Semua lembaga penunjang pasar modal ini diawasi oleh OJK. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang sekuritas yang bersifat utang, obligasi, atau suku. Sekuritas bersifat utang adalah surat pengakuan utang yang bersifat sepihak dari pihak penerbit atau emiten dan para kreditur atau investor. Pada umumnya, kreditur dari pihak penerbit utang jumlahnya relatif banyak. Oleh karena itu, wali amanat didirikan sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan seluruh kreditur. Bank Kustodian. Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan sekuritas dan harta lain yang berkaitan dengan sekuritas serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi sekuritas, dan mewakili pemegang rekening sekuritas yang menjadi nasabahnya. Selain perusahaan sekuritas yang dapat menjalankan kegiatan kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Biro Administrasi Efek adalah perusahaan yang berdasarkan kontrak dengan emiten memberi jasa pencatatan pemilikan sekuritas dan pembagian hak yang berkaitan dengan sekuritas. Perusahaan yang menawarkan jasa Biro Administrasi Efek wajib dapat izin dari OJK. Secara garis besar, lingkup kerja utama dari Biro Administrasi Efek adalah jasa administrasi sekuritas yang meliputi tata laksana pencatatan, pengadministrasian dan penyimpanan sekuritas, mutasi saham atau pemindahan hak, pemecahan saham, penggabungan saham, permohonan penggantian saham hilang, penerbitan saham pengganti. Kegiatan wali amanat di sektor pasar modal mencakup hal-hal berikut: penyusunan kontrak perwali amanatan dengan emiten, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, melakukan pengawasan terhadap jaminan sekuritas bersifat utang, mengakui secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten, penyampaian laporan dan keterbukaan informasi kepada pemegang sekuritas bersifat utang, penyelenggara rapat umum bagi para pemegang sekuritas bersifat utang dan melaksanakan keputusannya, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga atau imbal bagi hasil dan pinjaman atau pembayaran pokok sekuritas sebagai agen utama pembayaran. Pemeringkat sekuritas adalah perusahaan yang diizinkan OJK untuk memberikan jasa pemeringkatan sekuritas bersifat utang seperti obligasi dan suku. Perusahaan pemeringkat sekuritas yang telah memperoleh izin usaha dari OJK ada 2, yaitu PT Fevindo dan PT Fitch Ratings Indonesia. Output yang dihasilkan oleh perusahaan pemeringkat sekuritas adalah peringkat investment grade yang merupakan opini tentang kemampuan emiten yang menerbitkan sekuritas bersifat utang untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Pemeringkat tersebut digambarkan dengan simbol tertentu, pada umumnya disimbolkan dengan menggunakan huruf A, B, C, dan D, dengan disertai simbol plus atau minus, untuk menggambarkan resiko kegagalan emiten dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Selain melakukan kegiatan pemeringkatan, perusahaan pemeringkat sekuritas dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan erat dengan kegiatan utamanya dalam melakukan pemeringkatan, seperti yang pertama ada jasa pemantauan korporasi, kedua jasa riset ekuitas, dan ketiga jasa publikasi. Selanjutnya, profesi penunjang pasar modal Indonesia. Yang pertama itu ada akuntan, adalah pihak yang memberi jasa terkait akuntansi. Jasa yang diberikan akuntan antara lain menyusun, membimbing, memperbaiki, dan mengaudit pembukuan perusahaan. Akuntan pasar modal wajib terdaftar di OJK. Para pihak yang membutuhkan jasa akuntan antara lain emiten,
SRO, perusahaan sekuritas, dan pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal. Yang kedua, ada konsultan hukum. Konsultan hukum memiliki peran penting dalam proses penawaran umum atau go publik. Hal tersebut berkenaan dengan adanya kewajiban pemeriksaan dari aspek hukum, legal audit, dan pendapat hukum legal opinion bagi emiten yang akan go publik ke OJK. Pada saat perusahaan akan melakukan penawaran umum, biasanya didahului oleh proses due diligence atau penelitian yang mendalam. Pemeriksaan hukum yang dilakukan meliputi pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki emiten dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum yang dihadapi oleh emiten. Hasil pemeriksaan umum yang dilakukan konsultan hukum akan menghasilkan pendapat hukum. Yang ketiga, penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan yang menjual sekuritasnya di pasar modal. Seperti halnya dengan profesi penunjang pasar modal lainnya, sebelum melakukan kegiatan di pasar modal, penilai wajib terdaftar di OJK. Ruang lingkup kegiatan penilai di pasar modal meliputi penilaian properti dan penilaian usaha. Hasil dari kegiatan penilaian yaitu berupa opini. Terakhir, notaris. Notaris di pasar modal berperan memberikan jasa pembuatan dokumen yang berkekuatan hukum terkait kegiatan dan produk di pasar modal, seperti membuat risalah rapat umum pemegang saham dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, membuat kontrak investasi kolektif untuk menjamin kepercayaan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Lembaga lain pasar modal Indonesia. Yang pertama ada penilai harga sekuritas, merupakan lembaga yang melakukan penilaian terhadap harga wajar sekuritas seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, dan menyediakan informasi secara objektif, independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penilai harga sekuritas yang telah beroperasi di BI adalah PT Penilai Harga Efek Indonesia. Kedua, Indonesia Securities Investor Protection Fund atau Indonesia SIPF, atau penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia P3IEI. Kegiatan usaha P3IEI meliputi menata usahakan, mengelola dan melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisis untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal, menerima tambahan dana dan atau memungut biaya terkait dana perlindungan pemodal, melakukan tindakan untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan dari dana perlindungan aset pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan. Yang terakhir, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI bertugas menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal, meliputi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement. Adapun persengketaan yang bisa diselesaikan oleh BAPMI harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak di bidang atau terkait dengan pasar modal. Yang kedua, terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI. Yang ketiga, terdapat permohonan tertulis atau pendaftaran perkara dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI. Yang terakhir, persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum pidana dan atau hukum administrasi.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.